Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini ya kita akan membahas mengenai tentang tim nasional Indonesia yang dalam Piala AFF nanti rencananya akan dikirim tim B oleh Sintayong, mengingat Piala AFF ini adalah bukan dari kalender FIFA yang tidak mungkin tim nasional Indonesia ini mengirim tim yang full, karena ini berakibat sangat fatal sekali bagi mereka yang saat ini sedang menitik karir di luar negeri dengan bermain di Piala AFF semacam ini. Kemungkinan memang kita keberatan untuk menurunkan pemain-pemain inti timnas Indonesia, dan barangkali menurut Erick Thohir dan Sintayong sendiri bahwa Piala AFF di Asia Tenggara ini akan dijadikan sebagai ajang trial saja oleh para timnas Indonesia, terutama pemain-pemain muda di bawah usia 20 tahun yang tentunya akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2025 mendatang. Dan ini tentunya ajang ini sangat penting sekali bagi mereka, timnas U20 yang terdiri dari pemain-pemain di Liga 1 dan pemain-pemain dari diaspora yang ada di Belanda yang kemungkinan akan diisi oleh 6 pemain. Namun untuk pertandingan Piala AFF nanti di bulan November sampai dengan Desember kemungkinan akan diisi oleh pemain-pemain Liga 1 yang nanti akan dilihat sejauh mana penampilan mereka di kancah Asia Tenggara ini. Nah, itu memang sangat penting sekali sebagai trial dari pemain-pemain muda kita agar nanti ke depan dalam kualifikasi Piala Dunia U20 ini kita sudah terbiasa bermain di level-level internasional. Oke, saudara, kita lihat dulu dari video dari Gol Z ya. Ini yang menayangkan mengenai Vietnam dan Malaysia ini dongkol ya, dengan komitmen Sintayong yang akan menurunkan pemain usia di bawah 20 tahun, yaitu yang terdiri dari pemain-pemain Liga 1 di ajang Piala AFF datang. Oke, kita lihat dulu video dari channelnya Gol Z ini. Timnas Indonesia kini sedang bersiap menghadapi dua laga krusial melawan Irak dan Filipina di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja kemenangan sangat penting diraih untuk memastikan langkah Garuda ke round 3. Nah, di samping persiapan timnas yang emang sedang digodok habis oleh Coach Shin, muncul sebuah pertanyaan terkait gimana sikap Coach Shin untuk Piala AFF November mendatang. Dan dengan percaya diri, Coach Shin memberikan pesan kalau kini fokusnya adalah bisa membawa Indonesia bersaing di kancah Asia. Yang mana itu artinya sangat sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak Erick Thohir untuk menjadikan Piala AFF sebagai ajang trial, sesuatu yang pada akhirnya mengundang reaksi menohok dari dua bestie kita, yaitu Vietnam dan Malaysia. Di tengah persiapan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, Sintayong baru-baru ini memberikan respon terkait target seperti apa yang akan dicanangkan oleh skuad Garuda di Piala AFF 2024. Maklum, di satu sisi, kita juga belum pernah jadi juara di ajang tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat juga udah mulai berpikir kalau juara Piala AFF kini nggak lagi jadi prioritas. Terlebih jika melihat kiprah timnas Indonesia yang nyatanya mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Yap, di Piala AFF nanti, timnas Indonesia sudah pasti nggak akan menurunkan skuad terbaik yang diisi pemain dari Eropa. Alasannya ya sederhana, AFF bukan ajang resmi di bawah FIFA. Maka dari itu, muncul sebuah opsi, selain menggunakan full pemain Liga 1, ada juga wacana untuk menurunkan skuad U20 untuk dipersiapkan ke Piala Dunia U20 2025.
Taeyong sendiri pada akhirnya buka suara terkait hal ini, di mana pelatih asal Korea tersebut menegaskan kalau targetnya tetap satu, yaitu membawa Indonesia berbicara banyak di Asia, yang mana itu artinya Piala AFF bukan lagi menjadi sebuah turnamen yang secara ngoyo harus dimenangkan. Saya tidak tahu apakah Piala AFF perlu atau tidak, tapi turnamen Asia pasti lebih besar dari AFF. Saya meminta para pihak untuk tidak membatasi diri pada Piala AFF saja, tapi bergerak maju untuk melihat hal-hal yang lebih besar di Piala Asia atau Piala Dunia. Ucap Coach Shin dilansir dari sportdetik.com. Yap, apa yang dikatakan oleh Coach Shin sendiri sejatinya relevan dengan apa yang pernah diutarakan oleh Pak Erick Thohir, di mana beliau menegaskan kalau ajang AFF ini akan jadi ajang trial bagi para pemain muda ataupun mereka-mereka yang selama ini sulit menembus skuad utama timnas. Dengan kata lain, Piala AFF ini bisa jadi ajang buat pemain-pemain tadi mencari pengalaman lebih di timnas Indonesia. Sementara itu, mendengar statement dari Coach Shin membuat media Vietnam Detail 247 menyoroti betul apa yang diutarakan oleh Coach Shin. Menurut media tersebut, Coach Shin benar-benar mampu mengubah mindset pemain Indonesia untuk punya mimpi besar di Asia, sehingga ajang Asia Tenggara secara tersirat bukanlah sebuah turnamen yang harus menjadi prioritas, apalagi sampai menurunkan skuad terbaik yang merumput di Eropa. Pelatih Sinteyong berharap timnas Indonesia tidak lagi terbatas pada level Asia Tenggara, sebab Piala Asia hingga Piala Dunia yang perlu dibidik, tulis media tersebut. Lebih lanjut, salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Quan Huy, secara tegas mengaku tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan timnas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Meskipun dalam setahun ini Vietnam 3 kali kalah beruntun melawan Indonesia, menurutnya permainan skuad Garuda masih biasa saja, sehingga ia merasa nggak akan terima mendengar Indonesia hanya akan memainkan pemain lapis kedua di Piala AFF nanti. Timnas Indonesia sebelum ini terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, ujar Quang Huy dilansir dari Bongda. Di sisi lain, wacana soal Indonesia yang akan menurunkan skuad muda atau lapis kedua di AFF nanti juga menarik rasa kesal dari Malaysia. Yap, dalam sebuah akun X, @OneFootballM, keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut yang biasanya menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Namun apapun itu, sepertinya Coach Shin sendiri tetap akan membeli fokus sepenuhnya ke ajang kualifikasi Piala Dunia. Apalagi jika nanti Indonesia lolos ke round 3, maka sudah pasti segala fokus dan prioritasnya akan mengarah ke sana. Lagi pula, dengan jarak persiapan hanya 5 hari dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3, akan sangat naif jika Indonesia tetap memaksa tampil dengan skuad terbaik. Maka dari itu mungkin keputusan untuk menurunkan full pemain Liga 1 atau U20 yang sedang persiapan bersaing menuju Piala Dunia U20 2025 akan lebih realistis. Khususnya bagi timnas U20 deh. Mumpung ini ajang nggak resmi FIFA, jadi sekalian tuh, Coach Indra Syafri bisa memaintain kekuatan timnya, mana yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Lagi pula timnas U20 udah kedatangan 5 pemain diaspora baru kan, seperti Jens Levens, Maurice Mohinoke, Dion Marks, Sam Evel, dan Tim Gepens. Belum lagi Sacha Jainten yang juga akan join sehingga total akan ada 6 pemain baru. Baik, saudara ya, itu tadi video dari channelnya Guljet, di mana pengamat sepak bola Vietnam dan media Malaysia One Football yang keberatan dengan apa yang diutarakan Sintayong dan Pak Erick Thohir bahwa tim nasional Indonesia nanti pada ajang Piala AFF yang akan datang ini akan mengirimkan pemain-pemain ke kelas 2 ataupun pemain B, dan juga adalah pemain-pemain yang usianya 20 tahun dicampur dengan pemain-pemain Liga 1 yang ada di Indonesia untuk dapat menimba pengalaman agar mereka nanti pada tahun 2025
bisa bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia U20. Jadi ini kesempatan yang baik sekali. Kita tidak usah mengirimkan pemain nasional secara full tim karena ini sangat berbahaya sekali bagi keselamatan mereka. Ya, kita ingat Evan Dimas dulu sedang bagus-bagusnya bermain, kemudian di Piala AFF tersebut mereka cedera dengan pemain Vietnam. Jadi ini jangan sampai terulang kembali ya peristiwa-peristiwa itu. Jadi saya sangat setuju dengan Sintayong dan Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk mengirimkan pemain-pemain lapis kedua. Kita tidak mengharapkan juara, tapi kita mengharapkan satu pola permainan yang perlu kita perbaiki nanti pada tahun 2025. Anak-anak yang bermain di usia 20 yang tentunya dicampur dengan pemain-pemain Liga 1 bisa bersaing dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2025. Biar mereka Malaysia, Vietnam, Thailand mengirimkan pemain-pemain full, justru dengan mereka mengirimkan pemain-pemain yang bagus nanti di Piala AFF ya tim kita bisa menimba pengalaman nanti, bisa menarik pelajaran dari pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan nanti anak-anak muda kita di usia 20 ini. Jadi itu saja ya rekan-rekan sekalian. Jika Anda memiliki pandangan lain, tentunya silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini jika Anda setuju dengan program yang telah diutarakan oleh Pak Erick Thohir dan Sintayong yang menyatakan bahwa mereka tim nasional Indonesia Sintayong saat ini terfokus kepada Piala Asia dan Piala Dunia saja ya. Jadi biarlah untuk piala-piala yang turnamen-turnamen yang diselenggarakan di kawasan Asia Tenggara ini ya tetap kita ikuti, tapi kita mengirimkan pemain-pemain yang usianya di bawah 20 tahun untuk menimba pengalaman mereka nanti dalam rangka mengisi kualifikasi Piala Dunia 2025 pada usia 20 tahun yang akan datang. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.